Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita melangkah di hari yang baru ini, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa kecewa dan menjadi marah kepada Tuhan karena bagi kita waktu Tuhan untuk menjawab dan bekerja dalam hidup kita itu sungguh terlalu lama bagi kita. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kapan Engkau akan bertindak? Tuhan, kapan aku akan bertemu dengan pasangan hidupku? Tuhan, kapan semua impianku ini terwujud? Tuhan, kapan aku sembuh? Tuhan, kapan usahaku akan berhasil? Tuhan, kapan Engkau akan menjawab doaku? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita tidak sanggup untuk lebih sabar lagi menantikan jawaban dan tindakan Tuhan. Memang menunggu atau menanti adalah kegiatan yang sangat membosankan. Apalagi kita harus bersabar dan terus bersabar menantikan sesuatu yang belum pasti. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf setia menantikan waktu Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-105 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Nah, di sini kita bisa melihat perjalanan hidup Yusuf. Ia mendapat visi dari Tuhan melalui mimpi. Tetapi kenyataan hidup yang terjadi justru bertentangan dengan tujuan yang ia harapkan. Persoalan, masalah mencoba menjauhkan Yusuf dari tujuan hidupnya dan dari janji-janji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama dikatakan Yusuf berumur 17 tahun sebelum ia mulai dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu di dalam Kejadian 41 ayat 46 dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia dipanggil Firaun dan menjadi penguasa di Mesir. Itu berarti 13 tahun lamanya Yusuf setia menanti waktu Tuhan menepati janji-janjinya. Pagi hari ini kita akan belajar dari sikap Yusuf. Bagaimana sikap yang bisa kita pelajari dari Yusuf dalam menantikan janji Tuhan itu? Yang pertama, dia setia pada proses. Ada begitu banyak tekanan dan kejadian buruk harus dialami oleh Yusuf. Ia dibenci, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, dan dilupakan. Namun Yusuf tetap bertahan dan tetap pada janji Tuhan. Ia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga terus mengupgrade dirinya dalam masa-masa tidak mengenakan tersebut. Sehingga saat momentum itu tiba, saat waktunya Tuhan itu tiba, Yusuf dalam kondisi sangat siap menerima penggenapan janji Tuhan atas hidupnya. Kebanyakan dari kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dikarenakan kita tidak setia di dalam proses. Setialah dalam hal kecil dan terus berikan yang terbaik dari diri kita di dalam keseharian kita. Yang kedua, Yusuf tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Yusuf dan bahkan Potifar dan kepala penjara menyadari bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Di Kejadian 40 pun Yusuf masih ingat pada Tuhannya, padahal ia ada di dalam penjara. Yusuf bukan orang yang suka menangisi dirinya dan keadaannya, tetapi ia terus berharap pada Tuhan. Yusuf mengenal Tuhan dengan baik, karena itu dia bisa percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan akan mempunyai keyakinan yang teguh, karena harapan itu tidak tergantung pada situasi dan waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun tampaknya hidup ini tidak mudah dan memang sangat sulit, tetapi tetaplah arahkan iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Dan percayalah,
Waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk membawa kita pada penggenapan janji-Nya. Yang ketiga, milikilah sikap yang benar. Kejadian 50 ayat yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ketika ia mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, ia tetap memiliki sikap yang positif dan tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan Tuhan, ia tidak menyalahkan saudara-saudaranya, dia tidak menyalahkan situasi atau kondisi yang menyusahkan hidupnya. Bahkan ia bisa berkata bahwa apa yang ia alami karena Tuhan sedang merencanakan kebaikan bagi dia dan keluarganya. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 40 ayat 5 sampai yang ke-7, Yusuf tetap bisa bersyukur, tidak bersusah hati, tidak mengeluh, dan bahkan ia masih bisa memperhatikan orang lain. Kita harus tetap memiliki sikap yang positif dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bahwa melalui setiap masalah Allah sedang membentuk kita, memproses hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Saat kita bisa bersyukur pada Tuhan akan situasi kita yang nampaknya tidak baik, disitulah kita sedang melihat penyertaan Tuhan dan bahwa kita percaya pada kekuasaan dan kebaikan Tuhan. Yang keempat, Yusuf tetap bekerja dengan sepenuh hati. Yusuf melakukan apa yang dia bisa lakukan di dalam penantiannya. Di rumah Potifar, bahkan di dalam penjara, Yusuf tetap bekerja dan melakukan tanggung jawabnya sehingga dia menjadi kesayangan dimanapun dia berada. Kita pun harus demikian. Di tengah situasi yang kita tidak suka, mungkin itu pimpinan kita, mungkin itu pekerjaan kita, atau itu studi kita, atau apa saja, kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kalau kita tidak setia pada tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan pada kita. Di saat Tuhan membiarkan atau memberikan situasi dan masalah, disitulah kita bisa bertumbuh. Jika Tuhan memakai masa-masa yang kelam dalam kehidupan Yusuf untuk mempersiapkan sebuah rencana yang indah yang sudah ditetapkannya, demikian pun dalam kehidupan kita. Ada kalanya di mana kita harus bergumul dengan berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita harus bergumul dengan segala kesulitan. Tetapi jangan berhenti, jangan menyerah, tetaplah percaya. Ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kehidupan kita setiap waktu. Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Apabila sepertinya berlambat-lambat, kita mau tetap menantikannya dengan percaya. Sebab pertolongan itu akan datang dan tidak akan tertangguh. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu bersabarlah menantikan waktu Tuhan bertindak seturut dengan cara dan waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mungkin ada pergumulan yang belum terselesaikan. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Tapi kami mau tetap menantikan waktu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mau bersabar di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami tetap mau berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati bangsa negara kami menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini Tuhan. Tuhan tetap pagari bangsa kami dengan api kemuliaan Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan berkati juga pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala kami, para diaken, aktivis gereja, bersama-sama seluruh sidang jemaat yang ada. Kami bersatu hati bergandeng tangan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan. Segala sesuatu yang mereka akan kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membuat berhasil. Baik yang akan bekerja, yang sedang berstudi, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami memasuki hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.